kalau Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu, pasangan suami istri ini tidak ada hubungannya dengan Jokowi, sudah pasti saya tidak tertarik membukakan opini saya. Tetapi karena keduanya adalah menantu dan anak kandung Jokowi, ya saya perlu kemukakan pendapat saya. Apalagi Bobi ini akan maju sebagai cagup Sumatera Utara. Dan dalam hasil berbagai survei, mungkin survei abal-abal, survei bayaran, Bobi paling unggul. Tentu to some extent karena cawe-cawe Jokowi. Sesuatu yang logis. Saya punya teori politik super sederhana. Ya. Presiden Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 punya kekuasaan yang sangat besar. Kalau sampai seseorang yang sesungguhnya pekok bisa jadi presiden karena political engineering dan disediakan biaya yang katakanlah unlimited, gak terbatas, maka bisa saja dipastikan si pekok ini bisa berhasil menduduki kursi presiden. Jadi kita harus belajar dari sejarah. Nah, presiden yang berada di puncak piramid kekuasaan, kalau wawasan statesmanship-nya atau kenegarawanannya itu picik, ya. Kemudian juga pengetahuannya tentang demokrasi di bawah pas-pasan, bisa dipastikan si picik ini akan tergoda untuk melakukan misuse and abuse of power. Jadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi mentang-mentang sedang berkuasa, dia bisa melakukan hal-hal di luar bayangan orang-orang yang berpikir waras, sehat, dan rasional. Jadi kadang-kadang kita terkaget-kaget, ya. Ada presiden kok melakukan hal yang tidak masuk akal, menerjang segala aturan konstitusi dan lain-lain. Nah, sejak awal era reformasi, dunia politik kita diramaikan dengan fenomena destruktif yang diistilahkan dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ibarat Dracula, presiden yang nihil watak kenegarawanan dan compang-camping pengetahuannya tentang demokrasi, maka taring si Dracula tadi bisa menggigit ke seluruh kekuasaan Indonesia, ya, seluruh provinsi Indonesia, ya, sampai ke Maluku Utara seperti yang kita lihat sebentar nanti. Ya. Nah, dengan kehendak Allah SWT, borok demi borok Jokowi di penghujung akhir kekuasaannya muncul satu persatu. Semuanya bermuara pada kesimpulan sesungguhnya Jokowi itu presiden pemboros, penghutang, pembohong, dan juga membutakan matanya pada anak-anak dan menantunya yang melakukan korupsi dan menadahi gratifikasi. Nah, saudaraku, pada Rabu 31 Juli 2024, jadi belum lama, ketika Pengadilan Negeri Ternate menyidangkan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Maluku Utara, Pak Abdul Ghani Kasuba, terbongkarlah peran anak perempuannya Jokowi yang bernama Kahiyang Ayu. Nah, Pak mantan Gubernur Maluku Utara itu dalam rangka memperoleh izin usaha pertambangan IUP, ya, di bidang pernikelan, ternyata menyeret Kahiyang yang terbukti ikut bermain di pertambangan nikel. Jangan lupa Maluku Utara merupakan provinsi yang kaya nikel yang akhir-akhir ini menjadi barang tambang terpenting di muka bumi, ya. Namun sekaligus terlangka juga di dunia. Jadi Indonesia ini diberi Allah kekayaan tambang yang luar biasa. Dan saya ulangi lagi, Indonesia kita ini, negara kita, itu pemilik tambang nikel terbesar di seluruh dunia.
Nah, PN Maluku Utara sudah menggelar sidang 2 kali untuk perkara mengagetkan ini, dan ada istilah blok medan, ya, yang bagi hakim tidak jelas apa makna blok medan itu. Maka Pak Mantan Gubernur Maluku Utara itu menerangkan, Pak Hakim, blok medan itu milik istri Bobi Nasution, yaitu perempuan sulung Jokowi bernama Kahiyang Ayu. Nah, karena kasus ini pasti membuat Jokowi wirang, ya, malu, maka ada kemungkinan Jokowi dengan sisa-sisa kekuasaannya akan meminta Pengadilan Negeri Maluku supaya segera memetieskan kasus genting ini. Jadi kita antisipasi, ya. Tapi tentu akan bisa kita buka lagi kalau Jokowi sudah turun. Sekarang dia kan kemana-mana, ya, mengamankan dirinya dan keluarganya. Jadi silakan saja ya Mas Jokowi, no problem. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa mengajarkan kepada umat manusia bahwa Allah yang Maha menguasai jagat raya, menguasai alam semesta, telah berfirman di surat Ali Imran ayat 26, saya bacakan. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi katakanlah Muhammad, ya kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW hendaknya membuat statement, ya, selama kita hidup ini, yaitu wahai Tuhan yang menggenggam seluruh kekuasaan, Engkau berikan serpihan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah, ya Allah, segala kekuasaan, segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudara sekalian, jadi sekian dulu, sampai jumpa lagi. Kita lihat terus perkembangan ini. Dan judulnya memang duet Bobi dan Kahiyang Ayu bikin Jokowi mumet. Ya, saya kira memang betul. Ini mungkin baru awal, ya. Nanti akan banyak sekali borok-borok yang akan insya Allah keluar, ya, pada waktunya, ya. Karena sekali lagi tidak ada orang yang berbuat zalim itu lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.